Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Firmanto, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pengalaman penelitian dan publikasi saya, di mana penelitian ini saya laksanakan di tahun 2019. Yakni awalnya saya mendapatkan tawaran untuk meneliti bersama dari Ibu Tutut Kusnia, Universitas Negeri Malang, dan beliau juga melibatkan peneliti dari Malaysia dan Thailand. Akhirnya saya mengenal yakni Ibu Jaslaile Susana Jafar dari University of Malaya, Malaysia, serta Ibu Apicaya Jaiwuti Korwanit. Beliau dari Chulalongkorn University, Thailand. Nah, penelitian ini dilaksanakan di 3 tempat untuk pengambilan data. Pengambilan data di Indonesia, di Malaysia, dan di Thailand. Pada awalnya saya menyusun proposal yang diajukan oleh Ibu Tutut ke Universitas Negeri Malang, dan alhamdulillah proposal ini pada berikutnya diterima dengan syarat. Nah, syaratnya adalah harus publikasi internasional, apakah itu proceeding maupun jurnal. Nah, pada penelitian ini, kolaborasi ini fokusnya adalah bagaimana mahasiswa itu menghadapi revolusi industri 4.0 di 3 negara ini. Nah, kemudian dari tema tersebut, memang beberapa dari peneliti, apakah Ibu Jaslaile dan Ibu Apicaya ini mencoba mengambil beberapa atau menambah beberapa topik penelitian. Nah, pada peran saya membuat sebuah artikel yang mana artikel ini saya presentasikan di seminar internasional, yaitu Fifth ASEAN Conference on Psychology, Counseling and Humanities, yang dilaksanakan di University Sains Malaysia Penang. Nah, saya mendapatkan sertifikat untuk sebagai presenter, di mana seminar itu dilaksanakan di tanggal 2 November 2019. Kemudian paper yang saya presentasikan itu dipublikasikan di proceeding internasional, yakni Atlantis Press. Linknya seperti ini, ya. Linknya seperti dan tersedia secara online. Nah, setelah penelitian ini rampung, kemudian dilakukan penyusunan artikel berikutnya, di mana artikel berikut ini oleh Ibu Tutut diarahkan ke jurnal internasional yang berindeks Scopus. Nah, saya mencoba berperan juga ya dalam pengambilan data ini. Kemudian dalam penyusunan artikel diputuskan bahwa topik utamanya adalah tentang mental health, ya, mental health untuk mahasiswa Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, khususnya yang di Indonesia, ini adalah tanggung jawab saya untuk mengambil data dan melakukan analisa.
Nah, ini adalah pengalaman yang menarik bagi saya, di mana saya berkolaborasi dengan peneliti dari luar yang memiliki keunikan sendiri-sendiri ya. Contoh, em, sebagai contoh adalah ketika melakukan mengambil data khususnya di artikel yang saya susun, yakni The Importance of Information Literacy to Face the Challenge of the Industrial Revolution 4.0, Study of Indonesian, Malaysian, and Thai Students. Ini pengambilan data cukup unik juga ya, di mana ketika pengambilan data dilakukan di Indonesia itu tidak banyak mengalami kendala lah. Mungkin seperti biasa kami harus melakukan perizinan dan sebagainya begitu ya. Tetapi dari negara Thailand terutama, dari negara Thailand, untuk mengambil data itu tidak serta-merta begitu saja gampang diambil gitu, walaupun oleh seorang dosen gitu ya. Kenapa? Karena di dalam pengambilan data itu ternyata membutuhkan apa ya, semacam reward kepada responden. Nah, mungkin saya tidak bisa menceritakan besarannya seperti apa. Artinya ada biaya yang harus dibayarkan kepada responden yang bersedia untuk memberikan data pada penelitian ini. Nah, saya akan menyampaikan tentang penelitian information literasi ini, di mana skill literasi informasi ini menjadi sebuah peluang bagaimana kemampuan mahasiswa di dalam mencari, kemudian mengolah, kemudian memvalidasi apakah informasi itu akurat atau hanya hoax saja, dan selanjutnya informasi itu diolah kembali, direproduksi kembali menjadi sebuah informasi yang lebih bermakna. Nah, kemampuan ini ternyata cukup penting ya dalam menghadapi revolusi industri, di mana yang sangat mendasarkan pada teknologi. Nah, teknologi teknologi ini sudah tidak bisa kita tolak ya. Peran media maupun pemberitaan-pemberitaan lainnya itu sangat mudah sekali untuk diakses oleh sembarang orang. Nah, kemampuan literasi informasi ini harus menjadi sebagai sebuah sikap yang dapat membentengi bagaimana seorang mahasiswa itu sebagai warga akademisi itu tidak mudah terbawa oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, literasi informasi ini ternyata di 3 negara yang kami teliti itu hampir memiliki kemiripan ya kemampuannya. Tetapi ketika kita eh, kita perbandingkan bahwa kemampuan literasi informasi untuk apa mahasiswa Indonesia ini masih lebih banyak pada tingkat intermediate ya, lebih banyak kepada tingkat intermediate, artinya pada taraf yang sedang saja. Malah yang tinggi pada level advance
itu malah mahasiswa dari Thailand. Nah, sedangkan Malaysia walaupun secara level advance itu lebih tinggi daripada Indonesia, namun dari kebanyakan mahasiswa yang diteliti, mahasiswa Malaysia maksud saya, itu lebih banyak pada level basic. Nah, ini menjadi menjadi sebuah PR ya, PR besar bahwa bagaimana ya eh, literasi informasi, kemampuan literasi informasi mahasiswa Indonesia terutama itu bisa ditingkatkan dari intermediate ini kepada hal yang advance. Nah, dari aspek literasi kompetensi, ternyata hal yang paling dominan pada uh, pada mahasiswa Indonesia itu adalah pada uh, as, aspek G. Nah, aspek G ini di mana bicara tentang etika. Nah, jadi tampaknya cukup cukup membanggakan ya bahwa kemampuan literasi informasi mahasiswa Indonesia itu memiliki sikap etika atau perilaku etika yang positif, yang baik, di mana aspek G ini adalah kemampuan seorang mahasiswa dalam mengevaluasi informasi yang dia terima, yang dia cari itu, kemudian memproduksinya kembali menjadi sebuah informasi itu tetap pada kaidah-kaidah etika yang berlaku, seperti tetap menuliskan sumber informasi tersebut, atau kalau di karya ilmiah itu sitasinya itu tetap disebutkan. Jadi bukan hanya copy paste begitu ya. Nah, ini cukup membanggakan. Nah, yang terakhir, saya merasa senang sekali bahwa pengalaman penelitian kolaboratif ini dengan Thailand, dengan Malaysia itu bisa kami publikasikan secara internasional ya. Di sini adalah proceeding internasional. Kemudian selain proceeding juga jurnal internasional, yakni Data in Brief. Ini terindeks Scopus, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya saya mendapatkan kesempatan lagi untuk meneliti kolaboratif dengan peneliti di luar Indonesia. Demikian paparan saya tentang pengalaman meneliti dan publikasi. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bila ada yang salah mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.